Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama aku Fitri. Nah baik teman-teman, jika dalam video sebelumnya aku membahas mengenai menstruasi ya. Nah di video kali ini aku akan membahas mengenai beberapa penyebab terjadinya keterlambatan menstruasi. Oke, sebelum ke pembahasan, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe dulu channel YouTube ini, kemudian like, komen, dan share video ini jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Jadi teman-teman, ada beberapa penyebab yang dapat mempengaruhi keterlambatan terjadinya proses menstruasi. Nah, di antaranya ada faktor berat badan, faktor aktivitas fisik, faktor stres, faktor pola hidup tidak sehat, masalah ovarium, dan yang terakhir, penyakit kronis. Nah, yang pertama adalah mengenai berat badan ya. Nah, teman-teman perlu mengetahui bahwa perubahan berat badan yang mencolok dapat berdampak buruk pada kejadian menstruasi. Nah, pada kondisi penurunan berat badan yang berlebihan dapat menghambat produksi hormon estrogen. Sedangkan pada kondisi terjadinya kenaikan berat badan yang berlebihan dapat menghasilkan hormon estrogen dalam jumlah yang banyak. Jadi, dalam kedua hal ini dapat mempengaruhi proses ovulasi atau proses pelepasan sel telur setiap bulannya dan berakibat mengalami keterlambatan menstruasi. Kemudian yang kedua itu adalah aktivitas fisik. Salah satunya yaitu olahraga yang berlebihan. Nah, dalam hal ini dapat menyebabkan kehilangan cadangan lemak dalam jumlah yang besar secara tiba-tiba. Hal ini dapat membuat kondisi tubuh kita kekurangan energi untuk menghasilkan hormon estrogen dan juga hormon progesteron yang mengatur pola menstruasi. Dan akibatnya ialah terlambatnya haid, bahkan dapat menyebabkan tidak haid sama sekali. Yang ketiga adalah faktor stres. Nah, pada kondisi seseorang sedang stres, maka akan menyebabkan perubahan sistemik dalam tubuh, khususnya perubahan pada sistem persyarafan dalam otak, atau yang biasa kami sebut hipotalamus. Nah, melalui perubahan prolaktin yang dapat mempengaruhi penurunan lutein hormon atau yang biasa kami sebut LH, dan akan menyebabkan amenorrhea atau tidak haid sama sekali. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe dulu channel YouTube ini, kemudian like, komen, dan share video ini jika menurut teman-teman video ini bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang yang keempat adalah pola hidup yang tidak sehat. Nah, pada kondisi seseorang yang perokok atau pecandu narkotika, bahkan peminum alkohol, cenderung memiliki pola menstruasi yang tidak teratur. Hal ini disebabkan karena zat-zat yang terkandung di dalamnya dapat mempengaruhi hormon estrogen dan juga hormon progesteron yang berperan dalam siklus menstruasi. Kemudian yang kelima adalah masalah ovarium atau polycystic ovarium syndrome atau yang biasa disebut sebagai PCOS ya. Nah, ialah merupakan suatu kelainan hormonal yang ditandai dengan adanya beberapa kista pada dinding telur atau pada ovarium. Selain dapat mempengaruhi keterlambatan menstruasi, PCOS ini juga dapat menyebabkan masalah kesuburan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah penyakit kronis. Salah satu contohnya adalah penyakit kolik. Hal ini dapat mempengaruhi keterlambatan menstruasi karena terdapat peradangan pada usus kecil kita. Hal ini menghalangi tubuh menyerap nutrisi yang penting untuk tubuh kita. Contohnya mengalami hal ini dapat menyebabkan dehidrasi dan dapat menyebabkan terlambatnya menstruasi. Selain itu juga, gula darah yang tidak stabil pun berpengaruh terhadap perubahan hormon. Seperti contoh pada penyakit diabetes yang tidak terkontrol, berdampak pula pada menstruasi yang tidak teratur. Nah, jadi begitulah kira-kira mengenai penjelasan tentang beberapa penyebab terjadinya keterlambatan menstruasi. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan atau
atau akan memberikan usulan mengenai teori terbaru, boleh untuk berkomentar di kolom komentar ya, supaya kita bisa melakukan sharing mengenai pembelajaran di dunia kesehatan ini. Baik teman-teman, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dulu channel YouTube ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.